Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai kunci motor hilang. Ya, ini saya mau cerita pengalaman pribadi saya. Terakhir ini, ya sekitar 3 mingguan lah ya. Mungkin udah 2 atau 3 minggu yang lalu lah. Ini saya ada kejadian kunci motor hilang. Padahal saya di rumah aja dan kunci motor juga di rumah-rumah aja. Tapi tetap bisa hilang. Ini cukup unik teman-teman. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya ya saya kan adalah keluar beberapa kali untuk antar dokumen, kirim barang atau buang sampah atau lainnya lah gitu ya kan. Nah, suatu hari saya lagi mau buka pintu, saya cari kunci motor saya karena kan jadi satu ya. Ya untungnya kunci pintu ada beberapa. Intinya saya cari-cari kunci pintu saya nggak ada. Saya cari kunci motor. Kunci motor yang bergabung dengan kunci pintu. Saya cari nggak ada. Saya coba tanya orang rumah pun nggak tahu karena saya adalah orang terakhir yang pegang. Saya coba minta tolong istri saya bantu cari. Akhirnya kita cari. Bener-bener nyari setengah harian. Bahkan besoknya coba lagi setengah harian lagi nyari lagi. Di tempat yang biasa tempat saya taruh. Dimanapun lah, di motor, di mobil, di meja, di laci, bener-bener no clue teman-teman. Saya bener-bener no clue di mana kunci itu, dan itu benar-benar membuat saya bingung. Ini di rumah doang tapi kunci motor bisa hilang, sedangkan saya butuh nih pakai motor pasti, karena untuk kemana-mana saya usahakan kan biar cepet, biar kalau untuk sesuatu yang deket biasanya motor, malas naik mobil. Kalau untuk yang jauh-jauh baru mobil. Nah teman-teman, pernah gak sih teman-teman kehilangan tapi sampai stres banget? Saya cari sampai 2 hari loh, 2 hari lebih bahkan. Dan karena nggak ketemu, ya udah saya bilang sama istri, ya udah cari deh cadangannya. Dan jeng-jeng cadangannya pun nggak ketemu. Lucu ya teman-teman ya, duplikatnya pun nggak ketemu. Nggak, padahal istri saya bilang, oh duplikat ada di lemari gitu kan. Cari-cari, oh iya baru inget, ternyata duplikatnya udah pernah dipakai waktu itu. Pada saat di parkiran saya pernah kuncinya tertinggal. Nah itu saya juga udah lupa ceritanya gimana. Pokoknya kalau nggak salah ceritanya kuncinya ada tertinggal di dalam jok motor. Lalu saya minta Gojek kirim. Dan kunci cadangannya sampai sekarang hilang. Jadi intinya kunci motor saya sekarang hilang dua-duanya, kunci utama dan kunci cadangan. Kan bingung. Akhirnya saya ke dekat rumah saya dan ada bengkel motor dan dibilang ya udah ganti aja kontaknya. Dibilang gitu. Ya udah, saya ganti kontak. Untungnya teknisinya bisa datang ke rumah deket. Karena kalau saya harus bawa motor yang sudah dikunci stang gitu, nggak bisa teman-teman. Dan ya saya harus keluar uang lumayan, 300 ribuan lebih. Nah, akhirnya kelar beres. Ya ini saya anggapnya musibah dan saya anggapnya solusi. Saya selalu tarik sesuatu hal positif dari kejadian teman-teman. Nah, begitu juga dari kejadian ini, ada hal-hal yang bisa ditarik teman-teman. Ya, yang pertama itu yang harus ditarik adalah ingatan kita harus kuat. Jadi kita harus tetap menjaga kewarasan kita teman-teman. Waduh, kewarasan bahasanya berat sekali ya. Nah, lalu kita harus siapin cadangan. Kunci cadangan. Nah teman-teman, itu penting. Terus ya juga harus siapin CCTV. Buat di rumah saya sayangnya belum punya nih CCTV nih. Nanti teman-teman punya gak rekomendasi CCTV yang bagus? Boleh komen di bawah. Dan teman-teman pernah gak kejadian yang serupa? Boleh cerita juga teman-teman. Iya, saya kait-kaitkan dengan keuangan juga ya. Karena selalu saya bahas tentang asuransi dan keuangan. Kunci cadangan itu penting teman-teman. Sama kayak uang kita. Kita juga harus siapin uang cadangan, tabungan cadangan. Biar hidup kita makin tenang, makin aman. Karena kalau kejadian kayak begini, kuncinya hilang, kunci cadangan juga hilang, waduh, amsyong teman-teman, pusing bener-bener. Lalu kita juga harus yakin bahwa setiap masalah itu ada solusinya.
Dan kadang kita harus siapin solusi itu jauh-jauh hari sebelum terjadi masalah. Kayak kasus saya ini. Sayangnya kasus saya ini saya belum siapin solusinya. Nah itu teman-teman belajar dari kejadian ini, kita harus siapin solusinya jauh-jauh hari. Asuransi itu salah satu solusi yang bisa disiapkan, aduh jadi belibet, jauh-jauh hari sebelum terjadi masalah. Nah ini teman-teman. Ketiga, kita harus tetap tenang hadapin masalah. Nah ini teman-teman, masalah itu pasti ada. Di dalam hidup nggak mungkin nggak ada masalah. Apapun itu teman-teman, sekecil apapun itu namanya pasti ada masalah, dan kita harus tetap tenang, dan kita setiap menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, kita naik level teman-teman. Jadi saya sudah naik level, gimana teman-teman? Punya cerita apa, dan apakah teman-teman sudah naik level juga? Kalau teman-teman punya cerita kehilangan, boleh teman-teman bagikan ke saya atau di kolom komentar, atau mau diceritakan di video ini boleh juga. Ada di video lain maksud saya. Apakah hilang barang, atau hilang kunci, atau bahkan mungkin hilang setengah hati kalian, setengah jiwa kalian, atau pasangan kalian. Cerita, bagikan bersama kami. Semoga video ini bisa menarik hati kalian, dan kalau teman-teman suka, boleh request video-video lain serupa seperti ini. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub, dan stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one alliance. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us, Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life.